Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur saudara dapat berjumpa kembali dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari ini kembali. Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami bisa menjalani sepanjang hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman bagi setiap kami. Siapkan setiap hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, dan firman-Mu juga yang akan memerdekakan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat-ayat di Amsal yang kita baca pada hari ini menegaskan bahwa untuk memperoleh hikmat Tuhan tidaklah instan saudara, karena ia diibaratkan perak dan harta terpendam. Nah, hikmat Tuhan hanya dapat kita gali, yaitu lewat seringnya kita membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan saudara, maka kita pun akan tahu bahwa hikmat Tuhan yang kita peroleh akan menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran dan menolong kita untuk mampu menghadapi berbagai hal dalam kehidupan yang kita jalani, saudara. Nah, saudara, jika kita ditanya pada hari ini, apakah kamu ingin menjadi orang yang berhikmat? Saya yakin hampir semua orang akan menjawab iya. Namun banyak orang tidak tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hikmat tersebut, saudara. Nah, sebagian orang mencoba mencari hikmat di dunia ini dengan berbagai cara. Misalnya dengan bersekolah setinggi mungkin, ada yang bertapa,
Bahkan ada juga yang berpikir kekayaan dapat membawa hikmat, saudara. Ya, mungkin saja hal-hal tersebut dapat memberi hikmat yang semu atau dapat memberikan hikmat kepada manusia. Tetapi sebenarnya itu sementara atau semu. Nah, saudara, bila di dunia ini hanya mampu memberikan hikmat semu atau hikmat yang sementara, lalu bagaimana caranya mendapatkan hikmat yang sejati? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini. Maka saudara, di Amsal yang kedua ini yang kita baca hari ini akan memberitahukan kepada kita sumber hikmat sejati tersebut. Nah, sumber hikmat sejati yang dimaksud di sini adalah tentu Tuhan sendiri, saudara. Karena Dialah yang menganugerahkan hikmat kepada manusia melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di ayat yang ke-6 di pasal yang kedua. Jadi saudara, kita tahu bahwa dunia ini bukanlah sumber hikmat. Karena sumber hikmat satu-satunya adalah hanya Tuhan, saudara. Jadi sepintar apapun kita, tentu hikmat yang kita peroleh itu hanya sementara. Karena sumber hikmat yang seutuhnya adalah hanya dari Tuhan, adalah dari firman Tuhan, saudara. Nah, kita juga diingatkan, saudara, bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri. Termasuk tadi pengetahuan kita untuk mendapatkan hikmat. Karena hikmat itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Saudara, meskipun hikmat merupakan pemberian Tuhan, bahwa hikmat itu tidak datang atau tidak menjadi milik seseorang dengan begitu saja, saudara. Karena penulis Amsal memaparkan bahwa hikmat juga harus diminta, dicari, dan dikejar. Itu bisa dibaca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, saudara. Nah, karena berseru, meminta, mencari, dan mengejar adalah merupakan tindakan nyata yang menyatakan adanya kerinduan mendalam akan hikmat dan kesadaran penuh akan pentingnya hikmat itu, saudara. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa kepada orang yang seperti itulah, orang yang sungguh-sungguh itulah Tuhan menganugerahkan hikmat-Nya. Jadi bukan kepada sembarangan orang, tapi orang yang memang meminta, mencari, mengejar. Itu yang Tuhan berikan hikmat tersebut. Nah, saudara, kalau kita memang ingin memperoleh hikmat, tentu hikmat yang dari Tuhan, ingatlah bahwa sumbernya adalah Tuhan dan firman-Nya. Jadi semakin kita mencintai firman Tuhan, semakin kita memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan,
maka kita juga akan memperoleh hikmat yang dari Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, jika kita memang menginginkan hikmat Tuhan, maka kita harus selalu dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan dan firman-Nya, saudara. Nah, saudara, yang perlu kita renungkan saat ini adalah di saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan, nah, pertanyaannya berapa banyak waktu setiap hari yang kita berikan untuk Tuhan? Atau mungkin kita sudah terlalu sibuk dengan aktivitas kita sepanjang hari, sehingga tidak ada lagi waktu yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Karena dari bangun pagi mungkin kita sudah ada schedule yang harus kita selesaikan sepanjang hari. Maka rasanya itu tidak sempat lagi untuk baca Alkitab, bersaat teduh, mendengarkan suara Tuhan. Karena kita seolah-olah diburu-buru dengan waktu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita menjadi orang yang punya hikmat yang benar, hikmat yang datangnya dari Tuhan, ya kita harus mencarinya kepada Tuhan. Yaitu dengan kita berseru, membangun hubungan dengan Tuhan, dan juga kita membaca firman Tuhan. Maka kita akan diberikan kemampuan dalam kita menjalani hari demi hari yang akan kita jalani khususnya di sepanjang tahun ini, saudara. Karena kalau kita tidak punya hikmat dari Tuhan, mungkin kita akan mengalami kesusahan, kesulitan untuk menaklukkan setiap hari demi hari yang mungkin tidak mudah untuk kita jalani. Tapi kalau ada Tuhan yang bersama dengan kita, memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan untuk hari itu, maka kita akan memperoleh kemenangan, kita akan memperoleh keberhasilan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, bukan karena hikmat kita sendiri yang bekerja di dalamnya, tapi ada pertolongan Tuhan, ada kemampuan yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat pertolongannya yang ajaib nyata dalam hidup kita, saudara. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, tapi mari kita mengandalkan hikmat, kemampuan yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini Kamu menyerahkan roh jiwa tubuh kami dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menuntun kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah hikmat yang daripada Allah yang akan memampukan kami untuk melakukan, mengerjakan segala pekerjaan kami, sehingga keberhasilan, kesuksesan itu menjadi bagian kami, Tuhan. Tolonglah setiap kami agar kami senantiasa mengutamakan Engkau sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Sehingga kami boleh mengundang Tuhan untuk memberikan kemampuan, mengundang Tuhan untuk senantiasa menjadi pembela dalam hidup kami. Bela kami sepanjang hari ini, Tuhan. Kau bersama dengan kami, halaukan segala mara bahaya, sakit penyakit, bahkan orang yang berniat jahat terhadap kami. Engkau Allah yang bersama dengan kami untuk kami menjalani sepanjang hari ini. Kami menjalani hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami perhalaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.